3, Bapak Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kabak Humas dan para tim Humas, dan yang saya hormati dan banggakan para media yang selama ini terus pasti ada dengan kita terus di Suncen, baik dari RRI maupun dari media cetak yang berkenan hadir di siang hari ini di acara kita di Jumpa Pers terkait dengan pelaksanaan ujian UTBK SNBT. Baik, saya akan mengawali penjelasan kita terkait dengan pelaksanaan ujian sesuai dengan kalender nasional dalam pelaksanaan ujian seleksi penerima mahasiswa baru, baik yang dilakukan secara nasional maupun dilakukan secara mandiri. Jadi ada dua yang akan terbagi dalam pelaksanaan ujian-ujian yang ada. Baik, secara khusus pelaksanaan ujian nasional telah dilakukan ujian SNBP, yaitu seleksi nasional berbasis prestasi, yang sudah kita lakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan sudah dilaksanakan sesuai dari panitia pusat, ya, sesuai proses yang dibuka dan sudah diumumkan dan sedang dalam proses penerimaan mahasiswanya. Nah, itu sudah selesai dan tahap kedua adalah UTBK SNBT yang hari ini secara resmi sesuai jadwal yang diberikan oleh panitia pusat mulai dilakukan untuk seleksi masuk mahasiswa calon mahasiswa baru yang akan diterima pada UTBK SNBT di jalur yang ada. Dari dua jalur resmi yang dibuka oleh pemerintah atau panitia pusat melalui Kementerian Dikti-Saintek, yaitu jalur nasional dan jalur mandiri. Itu jalur nasional ada dua, tes prestasi dan tes tertulis. Kemudian jalur mandiri juga terbagi atas dua, tertulis dan prestasi. Untuk jalur prestasi nasional itu minimal 20% dari daya tampung yang dibuka oleh masing-masing perguruan tinggi atau daya tampung yang diberikan oleh panitia dari perhitungan penerimaan mahasiswa baru. Untuk itu yang diterima dari seleksi nasional jalur prestasi atau peserta yang mendaftar itu di Uncen sampai kemarin penetapan kelulusan jalur prestasi itu ada 1.342 peserta yang mendaftar dan ikut tes, ya, di Uncen, ya. Itu yang jalur nasional, jalur prestasi. Nah, sedangkan UTBK SNBT atau jalur berbasis tulis itu nanti minimal 40% yang akan kita terima dari jalur itu, dengan total daya tampung yang harus diterima yaitu 2.394 peserta yang harus kita terima juga. Nah, ini memang dari kalau kita membandingkan presentasi kita menurun dari tahun yang lalu, ada penurunan jumlah peserta yang baik daftar maupun yang terima. Ya, seperti biasa kita tahu mungkin banyak tahap pendidikan lain yang mungkin jadi pilihan utama bagi calon peserta, sehingga itu menjadi hak daripada para peserta. Nah, sehingga memang kita hanya menerima sekian. Yang berikut untuk jalur mandiri itu maksimal. Jadi jalur mandiri itu maksimal 30% dari total daya tampung yang kita tawarkan di panitia.
atau yang kita buka di Universitas Cendrawasih. Itu 30% itu kalau kita hitung, kita terima itu 1.599 itu kuota. Nah, ini hanya berlaku bagi jenjang S1 dan diploma, belum termasuk jalur S2, S3, serta kelas-kelas kerjasama dan non-reguler. Jadi ada beberapa penerimaan yang kita kelola di internal atau di secara mandiri di Universitas Cendrawasih. Ya, rekan-rekan media sekalian, total daya tampung penerimaan mahasiswa Universitas Cendrawasih di tahun 2026 nanti adalah 5.335 mahasiswa. Itu yang kita buka sesuai dengan jumlah kapasitas yang ada di Universitas Cendrawasih. Kapasitas di sini jumlah ruangan, jumlah kapasitas dosen, jumlah sarana pendidikan, sarana belajar, dan yang lain-lain. Kita tidak bisa, mungkin masih belum bisa lebih daripada itu, karena nanti jangan sampai membuat anak-anak didik tidak mendapatkan pendidikan yang layak atau pendidikan yang baik di lingkungan Universitas Cendrawasih. Nah, sehingga itu yang saya sampaikan. Yang berikut adalah yang perlu kita ketahui dari proses yang kita lakukan ini, yang nanti kita terima 5.338 ini, itu kita buka untuk 84 program studi. 84 program studi itu baik diploma diploma 3, kemudian S1, ya, diploma 3, strata 3, kemudian diploma 3 bukan strata 3. Itu kita buka untuk 84 prodi dari diploma S1 dan profesi. 4 program profesi. Dan kita sebenarnya ada satu program spesialis yang sudah kita siapkan, yang sudah kemarin kita sudah luncurkan di Ujen, yaitu program spesialis pendidikan dokter, PPDS, anestesiologi dan terapi intensif. Hanya cuman karena masih dalam proses, jadi kita belum menerima ya. Nanti kemungkinan kita akan terima secara penerimaan lokal. Juga termasuk ada 2 program studi baru yang kita buka dari tahun lalu, yaitu S1 Psikologi di kedokteran. S1 Psikologi sudah keluar dan sudah menerima ya, penerimaan masa baru di Fakultas Kedokteran. Dan juga satu tambahan program studi PSDKU atau program studi di luar kampus utama di Kabupaten Biak Numfor, yaitu program studi kelautan, yang juga kita menerima untuk jalur mandiri nanti, yaitu untuk perkuliahan di tahun 2026 ini. Ya, rekan-rekan sekalian, untuk pelaksanaan UTBK SNBT ini, jadwal kita secara resmi sudah buka per hari ini pagi tadi jam 8 ya, untuk sesi khusus di Kota Jayapura. Kita buka hari ini itu untuk ujian khusus Fakultas bukan Fakultas Kedokteran, khusus untuk pilihan kedokteran atau yang memilih ya Fakultas Kedokteran. Nanti besok baru mulai sesi-sesi berikut atau tahapan berikut untuk prodi-prodi yang lain. Nah, jadi hari ini kita memang khusus untuk sesi dokter, pilihan kedokteran, yaitu sesi pertama maupun sesi kedua. Nah, dari jadwal pelaksanaan ujian ini ya, mulai resmi hari ini dan akan berakhir tanggal 30 April nanti, itu kita buka selain di Kota Jayapura, kita juga buka di Serui dengan mulai hari Jumat. Jadi kayaknya di Serui itu cuma 1 hari. Di Serui 1 hari dengan 4 lab, kita layani untuk 141
peserta dengan 2 sesi ujian, waktu ujian. Jadi sesi pertama, sesi kedua itu ada 2 dengan jumlah peserta 141. Kemudian biak lumpur itu ada 3 hari, mulai tanggal 23, 24, 25 ada peserta 166. Kemudian menurun dari tahun lalu. Kemudian timika meningkat, jumlah pesertanya 453, sehingga jumlah pelaksanaan hari ujiannya mulai besok 22 sampai berakhir hari Sabtu tanggal 25, karena pesertanya meningkat lebih banyak dari tahun lalu dibanding dengan lokasi-lokasi yang lain. Kemudian juga di Wamena kita mengalami penurunan 1 saja, yaitu 97 dibanding dengan 98 tahun lalu. Untuk itu pelaksanaannya hari Kamis, mulai Kamis tanggal 23, 24, dan 25 dengan sesi yang sama. Yang berikut pelaksanaan ujian di Nabire. Di Nabire itu juga hanya 2 hari, 21 dan 23. 21 dan 23 ini juga kita mengalami peningkatan 180 dibanding dengan tahun lalu 176. Jadi secara resmi kita ada pelaksanaan ujian ini kita laksanakan di 6 lokasi pelaksanaan ujian, yaitu mulai dari hari ini. Ini yang sedang kita mulai persiapkan dan sedang mulai dilaksanakan. Jadi di kampus utama ini kita memang di kampus utama rekan-rekan sekalian, atau perlu saya sampaikan pada laporan pelaksanaan ini, di Jayapura memang kami mengalami penurunan pelaksanaan jumlah peserta yang ikut tes untuk di Jayapura. Ini karena ada perbedaan pelaksanaan di jadi ada ya mungkin kita selama ini ISBI gabung dengan kita, ISBI ada di Uncen, ya kita memberi kesempatan bersama ISBI. Jadi pilihan itu ditetapkan oleh Kementerian. Uncen dengan ISBI sama-sama di Kota Jayapura, sehingga akhirnya pilihan yang harusnya di Uncen itu ya terbagi 2 seperti itu. Sebenarnya kita sudah usul bahwa ISBI harusnya kabupaten, biar kami yang di kota. Tapi pemerintah panitia pusat bilang status ISBI kan alamatnya di Uncen, jadi harus Kota Jayapura. Sehingga memang kita sedikit menurun. Kita malah peserta yang terdaftar di Kota Jayapura untuk Uncen itu 600, ISBI yang dapat 800, seperti itu. Tapi kami bersyukur karena itu bagus juga, supaya selama ini ISBI kan mengalami proses tahapan. Jadi mungkin dengan kesempatan ini bisa menambah peserta bagi ISBI untuk pelaksanaan atau pelaksanaan akademik di pendidikan ISBI nanti ke depan. Baik, selanjutnya dari 6 mitra kita dalam pelaksanaan ujian ini, dengan lokasi-lokasi yang tadi saya sudah sebut di Nabire, Wamena, dan lain-lain, dengan jumlah sesi dan peserta itu semua sudah tercover, sudah ditetapkan dan sudah disiapkan semua, dan ada yang sudah jalan hari ini secara resmi dan ada yang persiapan untuk besok. Pelaksanaan di daerah semua kami sudah siapkan dengan panitia, tim pelaksana yang sudah diturunkan ke setiap kabupaten untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian, karena tahapannya harus ada tim IT, kemudian tim pengawas dan tim pelaksana.
pelaksana ujian di setiap sesi-sesi yang didukung dengan panitia lokal ya untuk pengawasan di dalam ruangan. Sehingga secara resmi jumlah peserta UTBK SNBT nanti di Universitas Cendrawasih tahun 2023 itu berjumlah 1.706 peserta. Itu jumlah peserta karena memang ini yang terdaftar, yang sudah membuka, yang daftar di sistem. Sehingga meskipun 1.700 sekian, tapi jumlah ini sedikit mengalami penurunan sebanyak 24% ya, dari jumlah penerimaan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kita 75% ya. Ya, tahun lalu itu kita 2.265, tahun ini hanya 1.706. Jadi mengalami penurunan dari tahun yang lalu dari jumlah peserta yang akan ikut melaksanakan ujian di Universitas Cendrawasih.